Selamat pagi anak-anak. Bagaimana Pagi, kabarnya hari pagi ini? Bu Ayuni. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Baik. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu bersyukur dan tetap harus semangat. Apalagi saat kita sedang menuntut ilmu seperti ini, semoga ilmu yang kita dapatkan itu dapat bermanfaat bagi kita, bagi di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon bantuan Mas Fauzan untuk memimpin doa. Ya Bu, teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Oke, selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, Hadir terima semua, Bu. kasih. Kelihatan antusias sekali ya. Kalian bisa masuk Sangat semua. menunggu ini, Bu. Oh iya, saya juga sangat menanti-nanti kesempatan untuk bertemu dengan kalian ini. Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Baiklah, anak-anak, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu ingin tanya ke kalian. Pertanyaannya mudah sekali dijawab ya. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika kalian itu memiliki cita-cita? Belajar, Siapa? Bu. Belajar saya, Bu. Oh ya, bagus sekali Revani. Belajar yang rajin, Bu. Ya, terima kasih Revani, jawaban yang sangat luar biasa. Memang anak-anak ya perlu Ibu sampaikan ke kalian, untuk meraih cita-cita itu perlu pengorbanan yang harus kalian lakukan. Salah satunya adalah belajar. Jadi, ketika kalian kesempatan untuk bersekolah seperti hari ini, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, kalian bisa belajar pelajaran apapun, itu harus kalian manfaatkan karena bisa jadi ini nanti akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Baiklah, Ibu akan menayangkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ditunggu ya, Ibu menayangkan PPT dulu. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran problem-based learning diharapkan dapat memotivasi siswa dalam menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Slide selanjutnya. Sudah ya? Sudah terlihat semua? Sudah Bu. Kira-kira ada yang bisa menebak ini gambar apa? Saya, Bu. Ya, Revani. Itu gambarnya rempah-rempah ya, Bu ya. Kayaknya itu Iya, betul cengkeh, pala, sekali. merica, kayak di dapur mama saya itu. Iya, iya ya. Biasanya ibu-ibu itu kenal sekali dengan rempah-rempah seperti ini. Nah, rempah-rempah ini bermanfaat sekali untuk kesehatan, untuk bumbu masakan dan lain sebagainya. Nah, hubungan dari rempah-rempah itu tadi, rempah-rempah yang telah kita amati itu tadi, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi, Ibu akan menjelaskan dulu apa sih penjajahan itu, seperti itu.
Nah, di sini Ibu sudah menampilkan apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya tadi Ibu sudah menampilkan gambar rempah-rempah, itu ada hubungannya dengan terjadinya kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Barat yang ada di Indonesia, yang kemudian menduduki Indonesia. Untuk kolonialisme yaitu penguasaan oleh negara yang kuat, baik militernya, alat-alat militernya, alat-alat tempurnya terhadap negara lain yang lebih lemah secara sumber daya manusia, secara teknologi dan lain-lain untuk tujuan memperluas wilayah. Nah, sekarang untuk imperialisme, imperialisme itu adalah suatu pandangan politik oleh suatu negara yang memiliki tujuan untuk mengendalikan negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Jadi anak-anak perlu Ibu tekankan di sini bahwa terjadinya kolonialisme itu pasti dibarengi dengan imperialisme. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan ini. Mari diamati. Kira-kira ini apa ya anak-anak ya? Kedatangan bangsa Barat, Bu, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Eka. Jawaban yang sangat tepat. Hari ini kita kan akan membahas tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, dimulai dari bangsa Portugis dulu, terus diikuti bangsa Spanyol, setelah itu ada bangsa Belanda, dan yang terakhir ada bangsa Inggris. Nah, kira-kira mereka itu ngapain sih ke negara kita jauh-jauh dari Eropa sana? Wong, mereka itu kan negara-negara yang sudah maju. Kenapa kok mereka sampai datang ke Indonesia? Nah, ini Dari nanti. rempah-rempah, Bu. Oh ya, tepat sekali Mbak Eka. Ini nanti yang akan kita bahas di diskusi kelompoknya. Mari berkelompok. Ibu akan membentuk 4 kelompok dan sudah Ibu tetapkan ya anggota kelompoknya supaya kalian tidak bingung nanti saya dengan siapa. Biasanya kan rebutan seperti itu ya. Untuk kelompok 1 Siap, itu Bu. oke, Galuh. Semangat sekali kelihatannya kamu belajarnya. Untuk kelompok 1 Strong, Bu, itu strong. ya harus ya. Memang biasanya kan kalau belajar sejarah itu kan males seperti itu. Kenapa peristiwa masa lalu dibahas-bahas padahal kita sudah di masa sekarang seperti itu. Nah, itu kelebihan kita belajar sejarah, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di masa lalu untuk dapat kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita di masa kini. Bahkan untuk pelajaran kita menentukan masa mendatang seperti itu. Kembali lagi ya, untuk kelompok 1 itu ada Fauzan dan Anin. Kelompok 2 ada Dufi dan Sulfan. Kelompok 3 ini spesial. Soalnya jumlah kalian kan ganjil. Jadi kelompok 3 itu ada 3 orang, ada Ella, Okta, dan Eka. Kelompok 4 Siap, ada Bu. Galuh dan Revani. Ya. Galuh lagi. Kenapa? Mari, Kenapa? Nggak ngerjakan itu nanti, Bu. Oh, biasanya Galuh seperti itu ya. Bu, saya bantu doa, Bu. Jangan seperti Iya, gitu Bu. ya, Hanya Le. ngumpul nama, Bu. Kita harus sama-sama, harus belajar bersama, harus saling membantu, saling mengingatkan seperti itu seharusnya. Ini kan namanya kerjasama kita ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Siap. Ya, baiklah. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya ya. Ya, Bu. Ya, Maju. Ella sama Okta Mari satu kelompok sama berdiskusi. aku ya. Iya, ayo. Iya. Tepat sekali. Kalian segera berkumpul dengan kelompoknya agar bisa segera menyelesaikan tugas kalian. Setelah Siap, Ibu. itu,
ini Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya kemarin sudah Ibu share melalui Google Classroom. Kalian Nilai apa apa sudah bahasa Inggris? melihat? Kenapa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalian sudah Sudah, Bu. melihat LKPD-nya. Sekarang Ibu, karena kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, sekarang Ibu akan membagi masalah bahan diskusi yang akan kalian diskusikan dengan kelompok. Untuk kelompok 1 itu tentang kedatangan bangsa Portugis. Untuk kelompok 2 tentang kedatangan bangsa Spanyol. Untuk kelompok 3 tentang kedatangan bangsa Belanda. Dan untuk kelompok 4 tentang kedatangan bangsa Inggris. Sudah jelas ya masalah dari kelompok yang akan dibahas? Sangat jelas, Sudah Bu. jelas, Bu. Sudah sangat jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Ya, oke. Ini nanti silahkan untuk pertama-tama kalian tuliskan dulu masalahnya di LKPD. Sebentar, Ibu akan tampilkan LKPD-nya dulu. Saya besarkan dulu. Seperti ini LKPD-nya. Ya, Nah, sudah sudah, ya. Bu. Ini sudah. Nanti kalian cukup tuliskan nama. Nanti kan kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya. Cukup dituliskan nama saja dan kelas kalian. Seperti itu. Untuk kompetensi dasarnya ini tujuan pembelajarannya sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini nanti masalahnya silahkan kalian tuliskan di lembar yang pertama ini. Selanjutnya, untuk hasil eksplorasi sumber, ini nanti dituliskan di sini ya. Setelah itu, kesimpulan. Kesimpulannya nanti dituliskan di sini. Oke, karena kalian sudah mendapat LKPD masing-masing, saatnya kita melakukan diskusi kelompok. Bu, yang nggak mengerjakan nggak usah ditulis ya, Bu ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti itu urusannya dengan Ibu ya. Tapi saya memotivasi kalian supaya kalian harus mengerjakan. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk explore informasi. Cukup? Cukup, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, Sudah, terima Bu. kasih. Ya. Sudah, Bu, sudah. Ya, untuk Ibu perlu informasikan pada tiap kelompok, jika kalian nanti ketika explore informasi itu bisa mencari informasi di berbagai situs. Tentunya situs yang kredibel ya, jangan yang sembarangan, seperti itu. Di sini kita akan belajar menjadi seorang ilmuwan, seorang akademisi, apalagi kita kan sekarang belajar sejarah. Nah, untuk menghasilkan karya sejarah yang baik itu dibutuhkan sumber yang terpercaya. Kalian bisa itu loh. Kalian bisa cari informasi di Instagram di akunnya historia.id atau di YouTube di jalur rempah Kemendikbud itu bisa. Apakah ada kesulitan mencari sumbernya? Pakai Wikipedia Ini boleh, masih Bu? proses, Bu. Loh, kalau untuk gambar saja mungkin untuk gambar pendukung boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau Ya, informasi, gambar, Bu. informasi jangan ya. Ya, Bu, siap. Ya. Oke, Ibu tunggu kalian diskusi. Gimana? Apakah ada yang mengalami kesulitan ya? Tidak, Bu. Belanda banyak sumbernya, Bu. Siap. Untuk kelompok yang lain, Spanyol bagaimana? Kesulitan? Kelompok Spanyol tadi itu Duvi sama Sulfan. Gimana, Mbak Duvi? Ada kesulitan? Ya. Lancar, Bu. Ini lihat Lancar dari ya. buku, Bu. Ya. Untuk kelompok 3, bagaimana? Oh ya. Diskusi, Bu. Cari sumber. Ya. Kelompok 4, ini ada Mas Galo sama Mbak Revani ini. Ini pasangan yang sangat kompak biasanya. Gimana Mas Galo? Ada kesulitan?
Aman, Enggak. Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman terkendali. Oke. Insya Allah saya Wih. bekerja. Bantui kamu lu. Siap, siap. Jangan ngambek lah. Ya, harus saling bekerja sama ya. Bu, ini kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia itu kan lewat jalur laut ya Bu ya. Berarti Iya. jalur laut dulu itu pelabuhan dulu sama seperti bandara internasional sekarang dong Bu ya. Keren sekali ini Mas Okta ini bisa menganalogikan bagaimana teknologi masa lalu dengan masa kini. Kira-kira seperti itu Mas Okta, karena dulu kan belum ditemukan pesawat terbang ya. Orang-orang zaman dahulu itu memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan, untuk kerjasama politik, kerjasama ekonomi seperti itu. Jadi memanfaatkan jalur laut dan akibatnya itu nanti akan melahirkan berdirinya pelabuhan-pelabuhan di negara-negara seperti itu. Ah, keren Bu. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Sudah, ada, Bu. Sudah jelas. Sudah cukup. Ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya ya, yaitu tahap ketiga. Silahkan kalian menuliskan jawaban kalian, jawaban yang telah kalian eksplorasi tadi di LKPD. Oke, Bu. Sudah Siap, Bu. Bu. Iya. Sudah ya? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Ampun, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap presentasi. Kira-kira dari setiap kelompok sudah menyiapkan wakilnya untuk presentasi apa belum ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Baiklah, kita akan mulai presentasi. Untuk kelompok 1, siapa wakilnya? Silahkan dipresentasikan. Saya, Bu, saya. Ini latar belakang datangnya bangsa Portugis itu ingin mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya, Bu. Bangsa Portugis datang ke Indonesia di bawah komando Alfonso de... Ini apa ini, Bu? Saya lupa namanya. Mumet, Bu, ini bacanya. Ya, Alfonso de Albuquerque Ya, kelihatannya itu ya. Alfonso de... Ya, wes itulah, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Tahun 1511 dan mendarat di Pelabuhan Malaka, lalu melanjutkan pelayaran ke Maluku pada tahun 1512 yang memonopoli perdagangan rempah-rempah, Bu. Terima kasih teman-teman, presentasi dari saya itu. Ya, terima kasih bisa menghasilkan jawaban dari masalah yang telah diidentifikasi, yaitu tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Siapa kelompok 2 yang menjadi wakil presentasinya? Saya Bu Dufi. Oke, Mbak Dufi, silakan. Terima kasih Bu Wahyuni. Saya perwakilan dari kelompok 2 Spanyol datang ke Indonesia. Tempatnya di Maluku pada tahun 1521. Nah, sebelum sampai di Maluku, mereka itu mendarat di Filipina. Armada pelayaran samudra bangsa Spanyol dipimpin oleh pelaut bernama Sebastian Delcano. Oke, Mbak Dufi, terima kasih. Hebat sekali ini jawaban dari kelompok 2. Ya, setelah bangsa Portugis ya yang datang ke Indonesia, selanjutnya itu ada bangsa Spanyol. Seperti yang telah Ibu sebutkan tadi di awal, mereka itu sangat antusias untuk datang ke Indonesia. Maka dari itu kita harus bangga ya menjadi bagian dari bangsa ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Oke, Iya, Bu. selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi kelompok 3. Siapa yang Saya, Bu, mewakili? yang mewakili Bu Ella, Oke, ada, Mbak Bu. Ella. Tadi Silahkan nggak Mbak kelihatan, Ella. Bu. Siap. Saya dari kelompok 3 mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Belanda
Pendaratan Belanda di Pelabuhan Banten pada tahun 1598 dipimpin oleh Cornelis de Houtman mengalami kegagalan karena mendapat penolakan dari Kesultanan Banten. Pada ekspedisi kedua pada tahun 1598 disambut baik oleh Kesultanan Banten dan berhasil menjalin perjanjian dagang dengan Banten. Ekspedisi ini dipimpin oleh Van Eyck. Kemudian pada tahun 1599 melakukan pelayaran ke wilayah Maluku, tepatnya di Ambon. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kembali Mbak Ella. Hebat sekali ini kelompok 3 juga ya. Nggih, Bu. Ya, kerjasama yang luar biasa yang telah kalian lakukan dalam kegiatan diskusi tadi. Untuk kelompok 3 tadi masalahnya tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi kelompok 4. Ini presentasi penutup ya. Silahkan perwakilan dari kelompok 4. Saya, Bu. Oke, Mas Galo silahkan. Baik, Bu. Makasih, Bu. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya dengan Revani. Bangsa Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas S. Raffles sebagai wakil kongsi dagang pemilik Inggris di Kalkuta, India. Selama masa pemerintahannya, Raffles sangat menekankan pada asas-asas liberal, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Ya, terima kasih Mas Galoh, kerjasama yang sangat luar biasa dengan Mbak Revani. Untuk masa Inggris ini ya, anak-anak, ini kan masa yang paling akhir dari penjajahan dari bangsa Barat yang datang ke Indonesia, meskipun pada akhirnya Belanda yang paling lama. Namun, dari penjelasan Mas Galoh ini tadi, pada masa kekuasaan Inggris ini memiliki corak yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang telah menjajah Indonesia, yaitu apa itu tadi Mas Galoh? Asas-asas apa? Asasnya, Bu, sebentar, Bu. Tadi ada kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Iya, seperti itu. Untuk yang lain-lain kan tidak ada yang memikirkan tentang kebebasan kita, kesetaraan kita, dan supremasi hukum. Tapi pada masa Inggris ini sudah memikirkan bagaimana menghargai orang lain. Itu juga yang harus kita tanamkan pada diri kita, pada kehidupan kita, bahwa kita harus menghargai orang lain ya anak-anak ya. Ya, Bu. Bagus sekali presentasi dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bu Ayuni, saya izin kamar mandi ya. Ya, silahkan. Jangan lama-lama ya Mas Galo. Hebat-hebat sekali anak-anak ini. Kalian berhasil menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang mau menyimpulkan? Saya ingin menyimpulkan, Bu. Oh, silahkan Mas Okta. Ini yang saya ketahui dari pembelajaran hari ini adalah ternyata kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu dilatar belakangi oleh kebutuhan rempah-rempah, Bu. Diawali oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas Okta. Baiklah anak-anak, sudah tiba di penghujung pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu mohon kalian mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu tentang masa kekuasaan VOC di Indonesia. Nanti materinya akan Ibu share di Google Classroom kalian ya. Ya, Bu. Sebelum kita Ya, Bu. pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, baiklah Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu.